I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kami akan mengerjakan eksplorasi 3.1 tentang diagram pancar. Pertama-tama kita buka Microsoft Excel, lalu mengumpulkan data sesuai instruksi di buku. Dan kita mengambil data dari tabel 3.1 halaman 84. Setelah itu, blok seluruh data yang ingin dimasukkan ke diagram, klik menu Insert, lalu pilih Scatter Card. Di bagian Cards, pilih jenis diagram pancar yang sesuai. Kemudian, klik grafik yang muncul, lalu pilih icon Chart Elements di pojok kanan atas. Pilih Axis Titles, lalu beri nama pada horizontal dengan waktu, rata-rata, atau jam, dan pada vertikal, subscribers atau orang. Jika ingin melihat pola hubungan antar data, klik titik-titik dalam diagram. Lalu pilih trend line dan pilih jenis garis linear. Centang display equation on chart untuk menampilkan persamaan garisnya. Berikut, ini hasilnya. 2. Bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas? Pola penyebaran titik-titik dalam diagram pencar menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh seorang YouTuber untuk membuat konten, maka semakin banyak pula subscriber yang akan mereka dapatkan. Hal ini terlihat dari bagaimana titik-titik cenderung mengikuti arah garis lurus ke atas, yang berarti adanya tren positif. Tren positif yaitu keadaan ketika suatu variabel meningkat. Dalam hal ini adalah waktu yang dihabiskan. Di sisi lain, variabel lainnya juga cenderung ikut meningkat, yaitu jumlah subscriber. Namun, titik-titik tersebut tidak semuanya berada tepat di atas garis lurus yang dibuat, melainkan tersebar di sekitar garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam data, yang berarti ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi jumlah subscriber selain hanya waktu yang dihabiskan. Nomor 3. Kesimpulan apa yang dapat diambil mengenai hubungan antara rata-rata waktu yang didedikasikan dan banyaknya subscribers berdasarkan pola penyebaran titik? Jawabannya adalah, jika kita melihat garis regresi yang diperoleh dari data, yaitu Y sama dengan 252458X ditambah 150733, kita dapat memahami bahwa setiap tambahan 1 jam waktu yang dihabiskan untuk membuat konten akan meningkatkan jumlah subscribers sekitar 252.458 orang. Garis regresi ini adalah garis yang dibuat untuk menunjukkan pola umum dari data yang tersebar, sehingga kita bisa melihat kecenderungan atau tren yang ada. Dari pola ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan positif antara waktu yang didedikasikan oleh seorang YouTuber dan jumlah subscriber mereka. Dengan kata lain, semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk membuat video YouTube mereka, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan lebih banyak subscriber. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4. Data mana yang tidak konsisten dengan kesimpulan pada nomor 2? Baik, jika kita melihat titik-titik yang tersebar, ada beberapa yang tampaknya tidak mengikuti pola umum. Titik yang jauh dari garis regresi bisa dianggap sebagai data yang tidak konsisten dengan pola utama. Contohnya yaitu 5,5 jam hanya mendapatkan 1.400.000, padahal seharusnya bisa mendapatkan 1,6 jutaan. Dari contoh tersebut terlihat bahwa tidak semua YouTuber yang menghabiskan lebih banyak waktu mendapatkan lebih banyak subscribers dibandingkan mereka yang menghabiskan waktu lebih sedikit. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Soalnya adalah, apakah data tersebut akan membuat kesimpulan kalian pada nomor 3 menjadi tidak tepat? Jawaban kami adalah tidak. Data yang tidak konsisten ini tidak membuat kesimpulan kami di nomor 3 salah. Walaupun memang ada beberapa titik yang sedikit menyimpang dari garis regresi, secara keseluruhan tetap terlihat bahwa semakin lama waktu yang dihabiskan, maka semakin banyak subscribers yang didapat. Ini artinya ada hubungan antara waktu dan jumlah subscribers.
tapi tidak selalu berjalan dengan lurus dan sempurna. Ada faktor lain yang berpengaruh, seperti apakah videonya menarik, apakah si YouTuber ini sering berinteraksi dengan penonton, atau apakah mereka menggunakan strategi pemasaran yang baik. Sehingga kesimpulan kami masih tetap valid bahwa ada hubungan antara waktu dengan jumlah subscribers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailang Gita Firdausi, absen 25 dari kelompok 6 akan menjelaskan kesimpulan dari eksplorasi 3.1 halaman 85. Berdasarkan diagram pencar dan garis regresi, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang YouTuber dalam membuat suatu konten, maka semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan lebih banyak subscriber. Ini terlihat dari pola penyebaran titik yang membentuk suatu tren positif. Namun ada beberapa titik data yang tidak sepenuhnya mengikuti pola ini. Ini menunjukkan bahwa waktu bukan satu-satunya faktor yang menentukan jumlah subscriber. Faktor lain seperti kualitas konten, interaksi dengan audiens, tren yang sedang populer, serta strategi promosi yang digunakan juga berperan penting dalam menentukan kesuksesan seorang YouTuber. Jadi meskipun ada hubungan antara waktu yang dihabiskan dan jumlah subscriber, kita juga harus mempertimbangkan faktor lain yang bisa membuat jumlah subscriber berbeda pada setiap YouTuber. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.